Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yadi Nurul Hayadi selaku dosen ekonometrika kelas 5I. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis pengaruh NIM terhadap ROA pada Bank Umum Konvensional tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kami terdiri dari 5 orang, kelompok 3. Yang pertama Ani Siti Khalifah, yang kedua Ivan Khairul Anwar, yang ketiga Fadil Imron, yang keempat saya M. Zainal Arifin, dan yang terakhir Reza Silvia Lestari. Pengertian bank. Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi roda perekonomian suatu negara. Karena perbankan memiliki daya tarik yang tinggi bagi masyarakat di berbagai negara. Dilihat dari kegunaan perbankan sendiri bagi aspek ekonomi masyarakat. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank merupakan bank lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya terkait dengan pengertian ROA atau Return on Asset. ROA digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan dan dijadikan sebagai variabel dependent karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikannya. Ini sesuai dengan Surat Edaran BI nomor 3/30D PNP tanggal 14 Desember 2021. Rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset atau total aktiva. Selanjutnya pengertian NIM atau Net Interest Margin. Net Interest Margin dijadikan variabel independen yang mempengaruhi return on asset didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank. Rasio net interest margin merupakan cerminkan risiko pasar yang timbul akibat berubahnya kondisi pasar di mana hal tersebut dapat merugikan bank. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fadil. Iya, saya akan melanjutkan. Di sini ada data NIM dan ROA di Bank Umum Konvensional pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Dapat dilihat di sini pada tahun 2017, pada bulan Januari data NIM-nya sebesar 5,39 dan ROA-nya sebesar 2,46. Dan pada bulan Februari sebesar 5,28 dan data ROA-nya sebesar 2,35. Nah, sampai dengan tahun 2021 pada bulan Januari data NIM-nya adalah 4,66, sedangkan data ROA-nya ada 2,17. Dan bulan Februari data NIM-nya sebesar 4,55 dan ROA-nya sebesar 1,97. Data ini kita ambil dari laporan bursa efek, laporan IDX ya. Selanjutnya Bang. Nah, di sini adalah hasil pengolahan data NIM dan ROA yang telah disebutkan tadi. Di sini kita akan mencari X pangkat 2, Y pangkat 2 dan X dikali Y. Nah, di sini pada X pangkat 2 yaitu NIM sebesar pada bulan Januari NIM sebesar 5,39 kita pangkatkan 2 sehingga didapat hasil 29,521. Sedangkan di Y pangkat 2 data ROA pada bulan Januari sebesar 2,46 kita pangkatkan 2 menjadi 6,5116. Nah, selanjutnya ada X dikali Y.
5,39 dikali 2,46, sehingga hasilnya 13,2594. Begitupun seterusnya hingga bulan-bulan terakhir, sehingga didapatkan di sini ada total data. Kita memakai data 60 bulan. Jadi totalnya ada 60 N-nya. Sedangkan total X-nya ada 293,45. Sedangkan total Y-nya ada 136,56. Sedangkan total X kuadratnya ada 1441,40,45. Data jumlah dari Y kuadratnya sebesar 316,2886. Total dari X dikali Y sebesar 672,253. Selanjutnya, Bang. Nah, di sini ada perhitungan regresi linear sederhana. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. A di sini adalah konstanta dan B di sini adalah koefisien pengubah dari X. Nah, untuk mencari B, rumusnya adalah total data dikali total X dikali Y dikurangi dengan total X dikali total Y dibagi total data dikali total X kuadrat dikurangi total X pangkat 2. Nah, di sini ada selanjutnya ada B. 60 dikali 672,253. 60 di sini adalah total data selama 60 bulan. 672,253 ini adalah total dari X dikali Y dikurang 293,45 yang merupakan total dari X dikali 136,56 yang merupakan total dari Y. Selanjutnya dibagi 60 yang merupakan total data dikali 1441,4045 total X kuadrat dikurangi total X 293,45 pangkat 2. Sehingga didapat hasilnya 40.335,18 dikurangi 40.073,532 dibagi 86.484,27 dikurangi 86.112,9025. Nah, hasilnya adalah 261,648 dibagi 371,3675. Sehingga didapat B hasilnya 0,70455. Nah, selanjutnya untuk mencari rumus A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Sehingga hasilnya 2,276 dikurangi 0,704553 dikali 4,890833. Sehingga didapat A sama dengan min 1,16985. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 1,16985 ditambah 0,70455X. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa NIM dan ROA berbanding lurus. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ani Siti Khalifah. Silakan, Ani. Baik, terima kasih Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Kalau untuk mencari koefisien korelasi itu rumusnya R sama dengan total dari Jx dikali Y dibagi akar dari Jxx dikali Jy. Kalau untuk mencari koefisien determinasi itu rumusnya R kuadrat sama dengan R dikali R. Lalu di sini terdapat perhitungan Jxx. Untuk mencari perhitungan Jxx itu, total X kuadrat dikurangi dari total X pangkat 2 dibagi N. Lalu ada total X kuadrat itu sebesar 1441,4045 dikurangi dari total X pangkat 2, total X-nya itu 293,45 pangkat 2 dibagi 60. Lalu total X
171.441,4045 dikurangin dari total X kuadrat dibagi 60 itu 1.435,215,0416. Jadi, untuk total JXX itu didapat sebesar 6,189458. Selanjutnya itu, untuk mencari perhitungan JYY itu rumusnya sama seperti pencarian JXX, tapi beda variabel yaitu total Y kuadrat dikurangi total Y pangkat 2 dibagi N. Total Y kuadrat itu sebesar 316,2886 dikurang lalu 31,6,2886 dikurangi dari total X kuadrat dibagi N yaitu 60 sebesar 310,81056. Jadi untuk total perhitungan Y-nya itu sebesar 5,47804. Next slide-nya. Lanjut. JXY Lalu terdapat perhitungan JXY itu total X dikali Y dikurang total X dikali total Y dibagi N. Untuk total X dikali Y-nya itu sebesar 672,253 dikurang total X-nya itu 293,45 dikali total Y-nya itu sebesar 136,56 lalu untuk N-nya itu sebesar 60. Dan untuk total X dikali Y itu 672,253 dikurang hasil dari total X dikali total Y dibagi N itu yaitu 60 sebesar 667,8922. Jadi untuk total dari perhitungan JXY-nya itu sebesar 4,3608. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Sylvia. Baik, terima kasih Ani. Koefisien korelasi sama dengan JXY dibagi akar JXX kali JYY. R sama dengan 4,3608 dibagi akar 6,189458 dikali 5,47804. R sama dengan 0,7489, sedangkan R kuadratnya sama dengan 0,5609. Kesimpulan, hasil pengolahan data didapat persamaan garis Y kuadrat sama dengan min 1,17 ditambah 0,7045 X. Konstanta sebesar min 1,17 menunjukkan jika nilai NIM 0, maka nilai ROA adalah min 1,17. Nilai koefisien sebesar 0,7045 menunjukkan jika NIM meningkat 1 poin, maka ROA akan bertambah 0,7045 poin. Antara ROA dan NIM berbanding lurus. Berdasarkan data di atas, koefisien korelasi R sama dengan 0,7489 dan koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,5609, yang artinya korelasi antara NIM dan ROA berada pada kriteria kuat. Persentase pengaruh NIM terhadap ROA sebesar 56,09%, yang berarti 43,91% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil SPSS didapat terhitung 8607 dan tabel 20002 serta nilai signifikasi 0. Maka min 2,002 lebih kecil
8,607 lebih kecil 2,002 serta 0 lebih kecil 0,05, maka NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, H1 diterima dengan HO ditolak. Ya, selanjutnya ada diagram pengaruh NIM terhadap ROA. Dapat dilihat di sini, diagramnya menunjukkan garis ke atas yang menandakan itu berbanding lurus. Di sini ada ininya, Y sama dengan 0,7046X dikurang 1,699. 1,1699. Sama seperti yang perhitungan di atas ya, berarti sesuai antara diagram dengan perhitungan manual kita. Dan di sini ada R kuadrat sama dengan 0,5609. Next one. Nah, di sini adalah data statistik perbankan Indonesia. Kinerja umum bank umum konvensional yang kita dapat dari laporan OJK. Saya rawat yang tadi ya. Di sini pada bulan Januari terlihat ROA-nya sebesar 2,46 dan NIM-nya sebesar 5,39. Dan pada bulan Desember data ROA-nya sebesar 2,45 dan data NIM-nya sebesar 5,32. Oke, selanjutnya Bang. Nah, ini sama data tahun 2018. Next one. Nah, ini data tahun 2019. Nah, ini sedangkan ini tahun 2020. Nah, ini data tahun 2021 antara Januari sampai dengan September. Ini dipisah karena dari sananya memang seperti itu ya. Nah, ini data bulan Oktober sampai dengan Desember. Di mana data ROA-nya sebesar 1,84 pada bulan Desember dan data NIM-nya sebesar 4,51 pada bulan Desember. Sama seperti yang telah kita uraikan di atas ya. Nah, di sini adalah hasil pengolahan SPSS. Di sini dapat R sama dengan 0,749 dan R square atau R kuadrat sama dengan 0,561. Sama seperti yang kita hitung di atas, berarti datanya sesuai antara SPSS dan perhitungan manual kita. Nah, di sini juga ada koefisien. Nah, pada kolom konstansa minus 1,170 dan X-nya sebesar 0,705. Nah, ini juga sesuai dengan perhitungan tadi kita. Dan di sini ada hitungnya sebesar 8,607 serta sigmanya 0,00. Nah, berdasarkan perhitungan SPSS ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang kita lakukan secara manual tadi, secara Excel, telah sesuai dengan perhitungan SPSS, yang berarti perhitungan kita udah benar. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari kelompok 3. Demikian presentasi tentang analisis pengaruh NIM terhadap ROA pada Bank Umum Konvensional tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.